Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang kedua, Service Value System atau biasa disingkat dengan SVS. SVS sendiri menjelaskan bagaimana sebuah komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama sebagai sistem untuk memungkinkan sebuah penciptaan nilai. Setiap organisasi SVS memiliki interface dengan organisasi lain. Hal ini menciptakan ekosistem yang memfasilitasi nilai, baik bagi organisasi tersebut, pelanggan mereka, ataupun pemegang kepentingan lainnya. SVS sendiri memastikan bahwa organisasi terus-menerus menciptakan nilai dengan semua pemegang kepentingan melalui pengguna dan pengolahan produk dan layanan. Sebelum lanjut ke komponen SVS, mari kita lihat apa saja yang telah berubah pada IDIL 4. Ada beberapa perubahan pada IDIL 4, antara lain, yang pertama adalah perubahan istilah proses menjadi praktis pada versi 4. Untuk sebagian orang, perubahan IDIL ini tidaklah signifikan. Namun, secara pendekatan dan konsep perubahan istilah, proses menjadi praktis merupakan hal yang penting. Ketika proses terlihat sebagai suatu istilah pasif, praktis mengindikasikan diperlukannya kerjasama dan praktik aktif untuk mencapai sebuah hasil. Yang kedua adalah penerapan Service Value System. Jika sebelumnya Service Life Cycle IDIL 3 terbentuk seperti ini, maka pada versi 4 telah berubah menjadi seperti ini, dengan sistem value chain seperti ini. Nanti akan kita bahas satu persatu komponen Service Value System tersebut. Pada perubahan ketiga yaitu berfokus pada penciptaan nilai bersama atau bisa disebut co-creation of value. Apa yang didefinisikan oleh IDIL versi 3 sebagai suatu cara memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Setelah didefinisikan oleh IDIL versi 4 sebagai suatu cara untuk kemungkinan menciptakan bersama nilai dan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan, tanpa pelanggan harus mengelola biaya dan risiko tertentu. Perubahan keempat yaitu perubahan 9 prinsip panduan IDIL menjadi 7. Pada tahun 2016, IDIL versi 3 mempunyai 9 prinsip panduan IDIL, yaitu diantaranya 1. Focus on value, 2. Design for experience, 3. Start where you are, 4. Work holistical, 5. Progress iteratif, 6. Observer directly, 7. Be transparent, 8. Collaborate, 9. Keep it simple. Pada tahun 2019, IDIL versi 4 telah memperbarui menjadi 7 poin, yaitu 1. Focus on value, 2. Start where you are, 3. Progress iteratively with feedback, 4. Collaborate and promote visibility, 5. Think and work holistically, 6. Keep it simple and practical, 7. Optimize and automate. Mari kita bahas komponen Service Value System berikut. Yang pertama adalah Guiding Principle. Guiding Principle adalah rekomendasi yang dapat memandu organisasi dalam sebuah keadaan terlepas dari perubahan dalam strategi tujuannya, jenis pekerjaan atau struktur manajemen. Kemudian Governance. Governance mengacu pada di mana organisasi dapat diarahkan dan dikendalikan. Selanjutnya yaitu Service Value Chain. Service Value Chain sendiri adalah serangkaian aktivitas yang saling berhubungan dan dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk yang berharga kepada konsumennya dan memfasilitasi realisasi nilai. Praktik. Kumpulan sumber daya organisasi yang dirancang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau mencapai tujuan. Continual improvement. Suatu kegiatan organisasi berulang yang dilakukan di semua tingkat untuk memastikan bahwa kinerja organisasi terus memenuhi harapan pemenang kepentingan. IDIL 4 mendukung continual improvement dengan model Continual Improvement IDIL. Mari berbicara sedikit tentang silo organisasi. Salah satu tantangan terbesar yang dapat dihadapi organisasi ketika mencoba bekerja secara efektif
dan efisien dengan visi bersama atau menjadi lebih cekatan dan tangguh adalah adanya silo organisasi. Organisasi silo dapat terbentuk dalam banyak cara dan untuk berbagai alasan. Silo bisa tahan terhadap perubahan dan dapat mencegah akses ke berbagai informasi. Dan keahlian khusus yang ada di seluruh organisasi yang pada gilirannya dapat mengurangi efisiensi dan meningkatkan silo biaya dan resiko. Silo juga mempersulit komunikasi atau kolaborasi untuk terjadi di berbagai kelompok yang berbeda. Organisasi silo tidak dapat bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang atau mengoptimalkan manfaat sumber daya di seluruh organisasi. Seringkali tidak dapat membuat keputusan yang efektif tentang perubahan karena keterbatasan visibilitas dan banyak agenda tersembunyi. Banyak organisasi yang telah menerapkan praktik seperti perubahan manajemen atau manajemen insiden tanpa antarmuka yang jelas. ITIL SVS secara khusus dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas dan mencegah pekerjaan yang terisolasi. Aktivitas service value chain dan praktik di SVS tidak membentuk struktur kaku yang tetap, melainkan dapat digabungkan dalam beberapa aliran nilai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam berbagai skenario. Organisasi harus dapat mendefinisikan dan mendefinisikan kembali aliran nilai mereka dengan cara yang fleksibel namun aman dan efisien. Hal ini memerlukan aktivitas peningkatan berkelanjutan yang harus dilakukan di semua tingkat organisasi. Model peningkatan berkelanjutan ITIL membantu menyusun aktivitas ini. Akhirnya, peningkatan berkelanjutan dan keseluruhan organisasi dibentuk oleh prinsip-prinsip panduan ITIL. Prinsip-prinsip panduan menciptakan fondasi dan budaya bersama di seluruh organisasi, mendukung kolaborasi dan kerjasama di dalam dan di antara tim, menghilangkan kebutuhan akan kendala dan kontrol sebelumnya disediakan oleh silo dengan komponen ini. ITIL SVS mendukung banyak pendekatan kerja seperti cekatan, perkembangan, dan ramping, serta tradisional dan manajemen proyek dengan model operasi berorientasi nilai fleksibel. Selanjutnya, mari kita beralih ke 7 prinsip panduan ITIL. Prinsip panduan adalah rekomendasi yang memandu organisasi dalam semua keadaan terlepas dari perubahan dalam tujuannya. Strategi, jenis pekerjaan, ataupun struktur manajemen. Prinsip panduan ini bersifat universal dan tahan lama. Prinsip-prinsip panduan ini dapat digunakan untuk memandu organisasi dalam kerjaannya saat sebuah organisasi mengadopsi pendekatan manajemen layanan dan menyesuaikan diri dengan panduan ITIL dengan kebutuhan dan keadaan spesifik organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam banyak kerangka kerja lain seperti filosofi, standar, dan atau badan pengetahuan itu sendiri seperti Lean, Agile, DevOps, dan Cobit. Prinsip-prinsip ini memungkinkan organisasi untuk secara efektif mengintegrasikan penggunaan berbagai metode ke dalam pendekatan keseluruhan untuk manajemen layanan. Prinsip-prinsip panduan dapat diterapkan secara universal ke hampir semua inisiatif dan hubungan dengan semua kelompok yang berkepentingan. Prinsip-prinsip panduan mendorong dan mendukung organisasi dan perbaikan berkelanjutan di semua tingkat. Mari kita ulas satu persatu prinsip-prinsip panduan ITIL. 1. Focus on value. 2. Start where you are. 3. Progress rapidly with feedback. 4. Collaborate and promote visibility. 5. Think and work holistically. 6. Keep it simple and practical. 7. Optimize and automate. Yang pertama, fokus on value. Semua yang dilakukan organisasi harus secara langsung atau tidak langsung menciptakan nilai bagi diri mereka sendiri dan pelanggan maupun struktur organisasi lainnya.
yang sebagian besar difokuskan pada menciptakan nilai bagi konsumen, namun layanan juga memberikan kontribusi nilai bagi organisasi. Metode dapat disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan berbagai kelompok organisasi dalam mengembangkan kualitas layanan mereka. Yang kedua, start where you are. Apa yang terlibat dalam inisiatif perbaikan apapun tidak usah dimulai kembali tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan sumber daya apa yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Memulai tanpa mempertimbangkan pengalaman masa lalu juga bisa sangat merugikan. Yang ketiga, progress iteratively with feedback atau progress dengan timbal balik. Perbaikan ulang bisa berurutan atau serentak berdasarkan persyaratan peningkatan dan sumber daya apa yang tersedia. Masing-masing perulangan individu harus dapat dikelola untuk memastikan bahwa hasil yang nyata dikembalikan dalam waktu yang tepat dan dibangun untuk menciptakan peningkatan lebih lanjut. Ketika perulangan sedang dilakukan, keadaan dapat berubah dan prioritas baru dapat muncul dan kebutuhan untuk pengulangan dapat diubah atau bahkan dihilangkan. Mencari dan menggunakan feedback sebelum dan setelah setiap pengulangan akan memastikan bahwa tindakan difokuskan dan sesuai dalam keadaan yang dinamis. Yang keempat, collaborate and promote visibility atau kolaborasi dengan pandangan yang jelas. Ketika inisiatif melibatkan orang yang tepat dalam peran yang benar, upaya mendapatkan keuntungan dari penerimaan yang lebih baik, lebih relevan karena informasi yang lebih baik tersedia untuk pengambilan keputusan. Pengakuan akan perlunya kolaborasi yang serius telah menjadi salah satu faktor pendorong dalam evolusi dari apa yang sekarang dikenal sebagai DevOps. Tanpa kolaborasi yang efektif, kerangka kerja atau metode ITSM lainnya tidak akan berfungsi dengan baik. Mengidentifikasi dan mengelola semua kelompok yang ditangani organisasi adalah yang sangat penting, karena orang-orang dalam perspektif luas diperlukan untuk kolaborasi yang sukses. Yang kelima, think and work holistically, artinya berpikir dan bekerja secara luas, mengambil pendekatan secara menyeluruh untuk mengatur layanan, termasuk membangun pemahaman tentang bagaimana semua bagian dari suatu organisasi bekerja bersama-sama dalam cara yang terintegrasi. Hal itu memudahkan bagaimana permintaan ditangkap dan diterjemahkan menjadi hasil. Dalam sistem yang kompleks, perubahan satu elemen dapat mengaruhi orang lain. Tanpa ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan direncanakan. Prinsip yang keenam, keep it simple and practical, artinya buat rencana yang simpel dan tetap praktis. Pemikiran yang berfokus kepada hasil harus digunakan untuk menghasilkan solusi praktis yang memberikan hasil berharga. Selalu gunakan jumlah langkah minimum untuk mencapai tujuan. Ketika menganalisis data, proses layanan, kontrol, atau target peningkatan lainnya, selalu tanyakan apakah hal tersebut berkontribusi dalam menciptakan nilai saat merancang atau meningkatkan manajemen layanan. Lebih baik memulai dengan pendekatan yang tidak rumit dan kemudian saat merancang praktik pengelolaan ataupun pengoperasian selalu berhati-hati dengan tujuan yang saling bertentangan di dalam organisasi. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, optimalkan dan otomatisasi. Pengoptimalan berarti membuat sesuatu menjadi seefektif dan seberguna mungkin. Sebelum suatu kegiatan dapat diotomatisasi secara efektif, itu harus dioptimalkan sampai tingkat apapun yang memungkinkan dan masuk akal. Sangat penting mengatur batasan dalam mengoptimalkan praktik dan layanan sesuai dengan sumber daya yang ada. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.